Sobat Azana semuanya, kembali lagi dalam acara yang istimewa dari Azana Asia Hotel Cilacap, acara Ruang Inspirasi. Masih bersama dengan saya Widya Arianti sebagai host pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, bersama juga dengan Bapak General Manager dari Azana Asia Hotel Cilacap. Selamat sore, Selamat sore, Ibu Nana, sore. Pak Ari. Ya, selamat sore. Beliau adalah Ibu Nana dari bidang hubungan industrial, ya, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Anselmus Ari. Oke. Dan saat ini kita berada di ruang Andaru, Ibu, Andaru Resto, di mana ini merupakan restoran dari Azana Asia Hotel Cilacap. Dan sore hari ini kita sudah tersaji di depan kita, ini ada menu promo terbaru, Ibu, yaitu Azana Matcha Caramel dan susu kurma, begitu. Dan pada sore hari ini akan ada pembahasan yang menarik, ya kan, Bu? Pembahasan yang menarik, hal-hal terkait buruh dan tenaga kerja. Dan topik yang kita angkat pada sore hari ini adalah mengenai LKS Bipartit. Apa sih LKS Bipartit? Kita mungkin beberapa orang di luar sana masih belum paham ya apa sih LKS Bipartit. Nah, sore hari ini kita akan mengungkapkannya dari Ibu Nana, nanti yang belum tahu jadi nambah pengetahuan apa sih LKS Bipartit. Langsung saja kepada Bu Nana. Bu, selamat sore. Selamat sore. Ya, jadi boleh sambil memperkenalkan diri, sambil menjelaskan Bu nanti apa sih LKS Bipartit, Bu, biar orang-orang yang di luar sana, Sobat Azana juga tahu apa sih LKS Bipartit. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih nih atas undangannya Hotel Azana Asia. Sama-sama, Bu. Semakin sukses, semakin Amin. jaya. Amin. Amin. Terima kasih di sini Pak GM juga hadir secara pribadi. Tentunya ini juga merupakan kebanggaan bagi kita. Alhamdulillah. Silaturahmi dengan Pak GM langsung. Amin, Bu. Dan tadi sudah disampaikan sama Mbak Widya ya terkait apa sih LKS Bipartit itu. Mungkin kalau LKS Bipartit itu apa ya, kayak apa sih sebenarnya gitu ya. LKS Bipartit itu kan merupakan salah satu sarana hubungan industrial sebagai suatu alat komunikasi antara pekerja dan pengusaha untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kemudian apa sih latar belakang kenapa di perusahaan itu harus ada yang namanya LKS Bipartit? Filosofinya seperti ini. Jadi di perusahaan ini kan berkumpul sejumlah orang. Jadi ada dua posisi di sini. Ada posisi pekerja, ada posisi perusahaan. Dua posisi yang berbeda namun saling membutuhkan. Ya, komunikasi mereka berjalan apa adanya, kayak tidak ada gap gitu. Betul. Tapi ternyata untuk bisa menyuarakan hati yang pekerja itu untuk kepemimpinan tentunya juga agak sulit. Nah iya kan. Nah itu kenapa kita perlu bentuk forum komunikasi ini untuk sebagai wadah komunikasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyerap aspirasi. Kalau serikat pekerja ini juga salah satu sarana, tapi kalau serikat pekerja ini lebih cenderung kepada kepentingan pekerja. Tapi kalau LKS Bipartit ini imbang antara kepentingan pekerja juga kepentingan pengusaha juga. Nah ini tadi berbeda kepentingan namun saling membutuhkan. Di sini umpamanya perusahaan ini kan sesuai tusinya ya, tentunya ingin mengembangkan pemasarannya seperti Hotel Azana Asia ini. Cilacap juga baru di sini. Mudah-mudahan nanti berkembang. Amin. Berkembang dan jaya, tadi kan sudah sampaikan. Kemudian juga pemasarannya sampai kemanapun, dari kampung laut juga ke sini ke Azana Asia dengan promosi-promosi menarik dari Pak GM tadi. Terobosan yang online juga, tidak hanya konvensional itu tadi kan. Ya, itu, dan tentunya juga keuntungan yang sebesar-besarnya kan outputnya. Mungkin salah satu outputnya apa ya, keuntungannya mungkin bisa menekan salah satu yang kita mungkin menekan biaya tenaga kerja semurah-murahnya tentunya dengan upah yang sekecil-kecilnya biar keuntungannya besar, mungkin seperti itu. Tapi di satu sisi lain
pekerja juga bekerja kan untuk mencari upah. Upah kan tentunya kan untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Kan ya boleh-boleh saja ya perusahaan keuntungan yang besar juga nggak apa-apa kan. Betul. Hal yang wajar. Pekerja pun juga minta upah yang besar juga hal yang wajar. Yeah. Dan hal ini juga wajar. Tapi kalau ada saling pengertian. Yeah. Tapi kalau tidak ada saling pengertian, sama-sama kekeh pada pendiriannya, umpama dari perusahaan hanya ingin mampu membayar 2 juta, tapi kalau pekerja mintanya 5 juta. Dan kan kalau semuanya bersikukuh, ya nanti akan timbul yang namanya unjuk rasa, kemudian demo, kayak gitu kan. Kalau seperti itu nanti terjadi yang namanya perselisihan hubungan industrial. Yeah. Dan di Kabupaten Cilacap ini cukup banyak perselisihannya. Tahun 2022 kemarin ada 24 kasus. Nah ini jangan sampai terjadi di Kabupaten Cilacap. Ya kalau yang namanya perselisihan tidak mungkin dihindari, tapi bisa diminimalisir. Yeah. Nah kalau perselisihan itu ada macam-macam juga ini. Ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja. Nah ini perselisihan PHK lah yang banyak, ini perselisihan hak. Apa itu perselisihan hak juga? Yaitu perselisihan di mana tidak diberikan hak-hak tenaga kerja, misalnya upah di bawah ketentuan ketentuan undang-undang ya. Upah minimum di sini sekitar 2.300.000. Kemudian terkait dengan apalagi terkait yang nanti mau diberikan THR, ini kan mau lebaran ya. Nah ini nanti seperti apa pembayarannya? Biasanya banyak pengaduan nih. Mudah-mudahan tahun ini aman ya. Kemudian terkait dengan jaminan sosial, apakah diberikan? Kalau tidak diberikan ya nanti pekerja mengadu ke kita juga. Nah itu akan terhindari manakala hak-haknya bisa terpenuhi, perselisihan tidak ada atau diminimalisir. Nah ini bipartit ini kalau di ketentuan undang-undang ini 50 pekerja wajib untuk membentuk LKS bipartit. Kenapa filosofinya 50? Karena kalau satu-satu langsung ke pengusaha kan nggak mungkin ya menyampaikan aspirasinya. Betul. Tapi kalau ada perwakilan enak, kayak gitu. Nah ini kalau di Azana Aceh, tapi kalau di bawah 50 apa nggak boleh? Boleh sekali, yaitu tadi karena perlu perwakilan, karena kita susah untuk bisa mungkin ketemu langsung dengan Pak GM kan susah ya, langsung 50 menggerutu Pak GM kan susah. Jadi harus ada perwakilan untuk mengkomunikasikan keinginan, untuk mengkomunikasikan keinginan pekerja maupun perusahaan. Perusahaan pun seperti itu, mungkin kan pas launching kebijakan kalau langsung kepada pekerja kan mungkin kalau kebijakannya bagus sih nggak masalah, tapi kalau kebijakannya agak tidak menyenangkan kan nanti gejolak, mungkin perlu dibicarakan lewat forum komunikasi antara pekerja dan pengusaha itu tadi. Itu mungkin yang terkait filosofi kenapa di perusahaan itu perlu dibentuk yang namanya LKS bipartit sebagai sarana untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Gitu Mbak Ibu. Jadi sederhananya kurang lebih LKS bipartit itu jembatan ya Bu? Iya. Antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan. Iya. Kemudian ini kita sersan ya, serius tapi santai. Iya. Gitu. Sambil diminum nggak apa-apa Bu? Boleh. Iya. Silakan Bu. Sambil menikmati minuman pada sore hari ini. Kemudian ini saya ke Pak Ari ya Pak. Ya. Jadi kalau dari sisi perusahaan nih Pak, boleh disampaikan selama ini di Azana Asia Hotel regulasi terkait regulasi yang sudah dilaksanakan, kebijakan-kebijakan yang sudah perusahaan laksanakan untuk tenaga kerjanya. Silakan Pak, boleh disampaikan. Ya, oke. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Nana ya, bahwa Azana Asia ini memang saya desain dari awal itu pertama memperhatikan tentang hak-hak karyawan dan juga kesejahteraan karyawan yang sudah barang tentu sekarang mungkin sudah dinikmati ya, dari zaman proyek sampai dengan kita operasional seperti ini. Tadi menarik Bu Nana bilang bahwa
ada yang namanya LKS Bipartit. Mungkin kalau saya boleh agak meluas sedikit ya Bu ya. Ini bukan hanya sebuah jembatan, tapi memang adalah forum komunikasi antara Disnaker juga dengan perusahaan, mungkin juga dengan karyawan. Begitu. Jadi ini akan menjadi sebuah komunikasi positif yang nantinya akan menjadi perkembangan ide-ide baru, karena regulasi itu kan kadang-kadang juga bisa berubah kapanpun juga ya Bu ya, tergantung dari kebijakan politis yang terjadi. Mungkin ganti presiden juga nanti, ganti presiden, ganti menteri, ganti regulasi, itu bisa aja seperti itu. Nah, mengenai hak karyawan itu semua kita berikan full, bahkan kesejahteraannya juga kita tambahkan. Karena apa? Ketika karyawan ini sudah terpenuhi haknya, sudah kesejahteraannya sudah mulai naik, otomatis ini akan menjadi sebuah motivasi untuk giat bekerja, giat berkarya, giat beride. Nah, ini adalah sebuah menurut saya sebuah konstelasi positif berpikir dan berkembang, begitu. Kenapa harus seperti itu? Karena karyawan di tempat kami adalah sebuah aset. Ini adalah aset yang mesti benar-benar kita jaga, benar-benar kita harus kembangkan, karena perubahan zaman itu juga nanti akan menghasilkan banyak hal yang belum kita tahu sekarang. Karena perkembangan sekarang seperti tadi kita sharing Bu mengenai perpindahan atau peralihan atau shifting dari 4.0 ke 5.0. Nah, ini bentuknya saja kita belum tahu, tetapi itu semua mengacu kepada kualitas SDM yang ada. Setiap perusahaan harus progres, begitu juga dengan SDM-nya. Tapi kalau SDM-nya tidak progres, sistemnya sudah ada, akan menjadi hal yang sangat kontradiktif. Begitu. Nah, tadi kalau memang LKS Bipartit ini bisa bisa menjadi forum komunikasi yang saling fungsional, ya dalam artian nanti Disnaker ngecek nih misalnya di satu perusahaan ini jalan nggak ya, atau orangnya sudah berganti. Nah, mungkin setiap 1 bulan sekali dibuat sebuah Bu ya, diskusi bersama, kira-kira sudah sampai di mana sih perkembangannya, atau dari Disnaker juga memberikan ini ada peraturan yang baru, terus kemudian kita refreshment peraturan yang lama. Nah, ini akan lebih mengembangkan komunikasi itu sendiri. Dan kalau Disnaker sudah, ini saya lihat kemarin kan gencar sekali ya Bu ya, sosialisasi Bipartit, saya sangat setuju sekali, karena memang harus seperti itu sistemnya, biar pekerja juga ada yang memperhatikan selain dari perusahaan. Karena di Azana ini begini Bu, setiap bulan tuh kita bikin namanya acara GSM, General Staff Meeting. Jadi saya bertanggung jawab sekali untuk menyampaikan perkembangan perusahaan selama 1 bulan, kesejahteraan yang akan diterima oleh karyawan. Terus kemudian jika nanti ketika dalam 1 bulan ini penjualan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, kira-kira apa sih yang nanti akan dihadapi karyawan? Karena kan kami kan memang secara struktural memang pendapatan kami dari banyak tamu dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu regulasinya itu juga mengatakan bahwa sekarang ini kita mengacu kepada satuan hasil, minimal nggak dikomplain saja, itu sudah merupakan suatu satuan hasil, begitu. Dan saya membuat ini sebagai ajang kontestasi agar semua karyawan di tempat ini tuh saling berlomba untuk beride. Karena saya meminta pada mereka silahkan beride, kembangkan dan make it happen. Kalau dari saya seperti dulu Mbak, nanti kita bisa saling berperan lagi. Baik. Nah, ini saya ada pertanyaan lanjutan nih buat Pak Ari. Tentu sebuah perusahaan kan sudah membuat regulasi sedemikian rupa dengan formula tertentu, memperhatikan tentang kondisi lapangan termasuk karyawannya. Sejauh ini Pak Ari, gimana sih terkait tanggapan dari karyawan, terus sejauh Pak Ari sudah melaksanakan regulasi itu, bagaimana hasilnya di Azana? Kalau dilihat dari fakta yang ada,
saya rasa itu sudah di luar ekspektasi ya, sudah di luar ekspektasi dalam artian yang pendapatannya segini-gini aja itu sekarang sudah mulai bertambah, kan begitu. Apa yang saya desainkan dari awal sampai dengan detik ini itu saya sendiri juga kadang-kadang gini, kok bisa ya gitu ya, bisa dilihat dari senyuman-senyuman mereka lah ya. Kalau sudah akhir bulan, pertengahan bulan kan gitu ya, bisa dilihat ya senyuman-senyumannya gitu. Itu kan muncul dinamika juga kan Pak. Pasti. Gimana cara Pak Ari menghadapi dinamika itu, kan dinamika tidak bisa dihindari kan Pak? Betul. Gimana Pak Ari menangani dinamika yang muncul? Kalau saya hanya begini, saya memberikan sesuatu yang apa adanya ya. Misalnya kalau kita tidak bisa menghadapi perubahan ini ya, itu pilihannya cuma dua, adaptive or die. Mau berubah atau kita punah, udah selesai. Yang kedua, hotel sekarang ini bukan dikelola seperti hotel 10 atau 15 tahun yang lalu. Itulah kenapa kita membentuk sebuah ekosistem, ya kan? Nah, ekosistem ini itu nanti yang akan banyak sekali membuka konstelasi yang tersumbat, begitu. Nah, SDM itu perlu ada yang namanya developmental. Memang pro dan kontra pasti ada, gitu. Tapi pilihannya itu tadi, mau maju apa enggak. Sekarang tugas dari atau kewajiban dari dan tanggung jawab dari perusahaan adalah benar-benar mendevelop staffnya itu harus naik level terus. Nggak mungkin, nggak naik itu nggak mungkin ya, karena kan bisa dilihat lah di sini dalam 1 bulan Anda bisa naik jabatan 2 kali lah, intinya seperti itu ya kan. Kesejahteraan sudah mulai naik, semua dasar-dasar mengenai hak-hak karyawan udah kita penuhi semuanya dan tidak ada yang kurang 1 sen pun, bahkan kita tambahkan begitu. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Ari. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Ari, saya ke Bu Nana ya Bu. Terus bila mana LKS Bipartit itu kita laksanakan, kita ajukan, kapan sih kita bisa melaksanakan LKS Bipartit itu? Sebenarnya kalau LKS Bipartit mungkin sebenarnya itu perusahaan sudah melaksanakan ya, seperti tadi Pak Ari sering mengadakan staff meeting tadi ya, sudah disampaikan. Tapi di sini kan pemerintah ingin memformalkan, tapi biasanya yaitu tadi formal tapi tidak berdaya. Jadi bagaimana memberdayakan, itu tadi harus ada pertemuan-pertemuan mungkin setiap 1 bulan sekali atau setiap dianggap perlu. Yaitu tadi karena rohnya hubungan industrial, rohnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha ini adalah bipartit, yaitu komunikasi tadi. Komunikasi, jadi saling pengertian. Komunikasi dua arah ya. Dua arah. Komunikasi itu saling pengertian bisa diwujudkan dengan komunikasi tadi. Insya Allah dengan komunikasi akan terselesaikan semuanya, segala keluh kesah atau hal-hal yang kurang yang tersumbat itu bisa disampaikan. Jadi tidak bom waktu nantinya. Jadi bisa diselesaikan di tingkat internal itu tadi. Ya itu tadi kalau saya boleh sambung dikit Bu ya. General Staff Meeting itu sebenarnya adalah komunikasi dua arah nih. Jadi semua staf karyawan itu bisa ngeluarin unek-uneknya di situ semua, ya. Dan saya pun juga harus mencopot jubah jabatan saya. Jadi kita setara nih, karena kan saya juga pekerja. Kita sama-sama pekerja, kita punya ekspektasi apa, begitu. Dan selain ya sebenarnya itu JSN itu refreshingnya kami Bu, tapi kami juga isi dengan pelatihan, dengan sesi tanya jawab, kira-kira ada kendala apa, itu momen dimana kita bisa bicara apapun, seperti itu kira-kira. Jadi Bu Nana, sebenarnya siapa saja sih Bu yang terlibat di dalam LKS Bipartit ini? Itu tadi kan bipartit, kan dua pihak, yaitu unsur manajemen dan unsur pekerja. Ini nanti kalau kepengurusannya itu paling minimal itu 6, 1:1, 3 dari unsur pekerja, 3 dari unsur manajemen. Dan mungkin perlu saya tambahkan lagi ya, sebenarnya sarana hubungan industrial, sarana untuk mewujudkan hubungan industri yang harmonis
antara pekerja dan pengusaha itu tidak hanya LKS tripartit saja, Ya. tapi ada peraturan perusahaan, kemudian ada Apindo, mungkin di sini sudah menjadi Sudah. anggota Apindo, sudah. Oke. Terus kemudian ada serikat pekerja, kalau di sini belum ada ya. Ini adalah sarana-sarana hubungan industrial. Ini di tingkat mikro, di tingkat makro ada juga. Di tingkat makro ini ada LKS tripartit. Ini anggotanya adalah serikat-serikat besar yang ada di Kabupaten Cilacap, kemudian ada dari pemerintah dan juga dari Apindo tadi. Nah, itu. Kemudian ada peraturan perundangan tadi disebutkan pas kita sebelum sharing ini terkait dengan peraturan baru, yaitu Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai saat ini kemarin sudah diputuskan dibatalkan, tapi muncul dengan Perpu peraturan pelaksanaan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga tidak direspon oleh, ada pro kontranya untuk ditolak menjadi undang-undang tadi. Begitu, karena masih inkonstitusional kok sudah ditetapkan seperti itu. Baik, ini Bu Nana. Jadi Bu Nana itu kan di bidang hubungan industrial, Iya, betul. dari Dinas Ketenagakerjaan. Iya. Jadi posisi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian itu seperti apa dalam LKS tripartit seperti itu? Jadi kita adalah sebagai pembina, pemerintah sebagai pembina, pengayom dan pendamai. Itu tadi karena rentan terjadi perselisihan, pengayom, pembina dan pendamai. Manakala terjadi perselisihan, ini sudah dibina tapi tetap terjadi perselisihan. Nah, nanti kita fasilitasi, kita mediasi agar tercapai kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha. Jadi LKS tripartit, pengertian tripartit itu bisa menjadi dua. Tripartit sebagai forum atau lembaga komunikasi dan tripartit sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau di tingkat internal tidak bisa, nanti bisa kita fasilitasi menjadi fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi 3 perannya, Mbak. Pembina, pengayom, sama pendamai. Itu untuk berdaya lembaga kerjasama tripartit di suatu perusahaan. Jadi terhindar yang namanya perselisihan itu. Outputnya itu sih sebenarnya. Lantas gimana Bu, kalau misalkan dalam sebuah perusahaan terjadi konflik, tentu kan di tingkat dasar perusahaan dengan pekerja diselesaikan di tingkat dasar Ibu. Iya. Kalau ada jangka waktunya nggak sih Bu? Maksudnya sampai berapa lama sampai akhirnya kita mengajukan minta bantuan ke HI, bidang HI gitu. Jadi semuanya kan ada tahapan-tahapan untuk penyelesaian perselisihan. Ya kalau ayam geprek itu ada ayam geprek spesial, biasa, spesial, VVIP. Pokoknya paling enak itu. Nah, itu paket yang paling bagus itu sebenarnya di tingkat internal itu tadi yang tripartit, di tingkat antara pekerja dan perusahaan tadi. Ini kita kasih waktu semuanya 30 hari untuk menyelesaikan permasalahan. Bagaimana kalau tidak bisa, ya nanti ke tingkat yang lebih tinggi, di tingkat mediasi. Nanti kita juga 30 hari kerja. Jadi total semua kalau sampai ke pengadilan hubungan industrial itu 150 hari kerja. Gitu. Jadi partai 30, mediasi 30, kemudian ke PHI 30 juga. Terus nanti ada banding Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, begitu juga. Total 150. Tapi kita maksimalkan di tingkat mediasi, karena kalau perselisihan ini sampai ke tingkat PHI maka hasilnya menang kalah. Kalau menang dan kalah kan sakit ya. Tapi kalau di tingkat yang di partit atau di tingkat mediasi ini win-win solution. Jadi semuanya menang. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersakiti. Dan juga biayanya juga mahal, wirawiri. Betul, Bu. Karena pengadilan hubungan industrial di sini ini hanya ada di Semarang. Untuk beracara di sana itu ada 8 kali.
Kalau mediasi kan bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 Iya. jam. Tapi kalau di sana di PHI kita ke sana 7 jam, kemudian menunggu hakimnya, hanya pembacaan materi gugatan 5 menit, pulang, hanya membacakan materi, nanti dipanggil lagi mendengarkan 5 menit lagi, kan dan gitu kan, biayanya mahal. Wasting time juga Bu ya. Terus apa ya, orang cucuk gitu loh bahasa Belandanya ya, tadi kan Iya. Pak Ari pernah ke Belanda ini cucuk Nggak cucuk orang Bu ya. cucuk ya, nggak cucuk ini. Jadi lebih baik diselesaikan di tingkat internal manakala terjadi permasalahan antara pekerja dan pengusaha. Ini pokoknya dihindari, diminimalisir sedemikian rupa. Gitu. Baik, jadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nana ya. Iya. Kemudian saya ke Pak Ari lagi nih Pak. Saya pengen tahu nih, sebenarnya ini rahasia harusnya ya Pak, karena saya pertanyaan formula. Oh, Kalau iya. formula harusnya rahasia ya Pak. Iya, iya. Coba barangkali Pak Ari bisa memberikan apa sih formula yang Pak Ari lakukan, karena namanya mengelola banyak orang tentu akan ada hal-hal betul. kecil, memantik emosi atau keributan atau konflik atau dinamika, kan seperti itu Pak. Formula apa sih yang Pak Ari punya untuk setidaknya api ini tidak kemudian membesar Pak? Ya sebenarnya kalau formula tuh nggak ada ya, karena gini, kalau dianalogikan ada pemantik api atau apalah istilahnya kayak gitu, biasalah itu. Dalam perjalanan sebuah revolusi pun itu hal biasa, kan Pak Karno pernah bilang gitu, itu biasa dalam perjalanan sebuah revolusi. Cuma begini, karena kita ini tidak bisa membuat senang semua orang, tetapi minimal kita bisa mencari solusi bersama, begitu. Karena ekspektasinya beda-beda semuanya. Nah, dari solusi bersama itu kan kita bisa membentuk sebuah sistem. Nah, sistem ini nanti kita akan coba hubungkan dengan beberapa regulasi yang sudah ada, misalnya kayak di Cilacap nih, regulasinya apa aja sih mengenai ketenagakerjaan. Dah kita ikuti sistem itu, minimal di situ. Nah, tidak semua orang paham mengenai regulasi ini. Nah, itu tanggung jawab dan kewajiban dari perusahaan juga bisa menjelaskan kepada karyawan. Sekarang UMK-nya sekian, UMR sekian, nanti Anda akan dapat sekian sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah juga pemerintah pusat, minimal itu. Karena kan semuanya nanti akan berhubungan dengan angka ya, minimal itu dulu dikasih tahu. Kemudian regulasi hak dan kewajiban yang tertulis di dalam kontrak, dah itu dulu saling memahami. Kalau sudah bisa paham, tanda tangan. Begitu, jangan nanti kalau sudah tanda tangan besokannya komplain, kok gaji saya cuma sekian, kok ini kayak gini gitu. Ya mungkin di Snaker juga pasti akan bingung ya Bu ya. Pengaduannya kok kayak begini semua begitu. Minimal ada transparansi. Itu aja. Transparansi, kita bisa menjelaskan regulasi yang ada di Pemda ini, pemerintah daerah ini loh haknya sudah diberikan untuk pekerja. Ya karena saya juga pekerja kan gitu kan. Minimal itu dulu, saya juga bisa merasakan, saya juga memposisikan sebagai pekerja, otomatis juga saya harus juga bisa memberikan informasi yang transparan kepada para pekerja ini. Nah kalau tadi ada pemantik dan sebagainya itu, ya itu tadi, tidak semua ekspektasi itu kita penuhi, tapi minimal kita mengikuti regulasi yang sudah ada dan sudah sah, de facto dan de jure. Gitu kira-kira, gimana? Saya mau ke Bu Nana lagi. Bu, apakah harus ada konflik sehingga bidang hubungan industrial akan menunjukkan eksistensinya di antara perusahaan dengan serikat pekerja? Apakah harus timbul konflik dulu nih, atau ada program lain dari hubungan industrial yang kayaknya konflik nggak mesti timbul, itu timbul dengan sendirinya Bu ya. kan tidak perlu konflik ya, mungkin ada lain dari hubungan industrial ini apa sebenarnya yang dikerjakan ini Bu? Jadi hubungan industrial dari Disnaker ini bagaimana
di perusahaan atau di Kabupaten Cilacap itu terwujud hubungan industrial yang harmonis. Jadi tugas kita membina perusahaan-perusahaan agar terbentuk sarana-sarana hubungan industrial, harus ada peraturan perusahaannya, harus ada LKS bipartitnya, ya semuanya itu agar dalam rangka tidak ada perselisihan, meminimalisir adanya perselisihan. Itu tugas kita membina untuk terbentuknya sarana-sarana HI, dan kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan perselisihan tadi. Jadi tidak hanya dia aksinya harus ngompori pekerja biar demo itu tadi. Jadi kalau tidak ada perselisihan berarti diem aja gitu kan. Enggak, kita harus membina agar itu tadi membentuk sarana-sarana HI, sarana atau alat agar terwujud hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Itu tugas hubungan industrial. Silakan barangkali Pak Ari mau menambahkan. Iya mungkin karena gini juga mungkin ya, karena pertama minim informasi ya Bu ya. Tidak semua pekerja itu paham regulasi dari Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Yaitu tadi makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya LKS bipartit ini juga bisa difungsikan sebagai forum edukasi juga dan refreshment juga, agar semua yang sudah membentuk LKS bipartit di perusahaan masing-masing ini itu juga bisa saling komunikatif dan aktif, bukan hanya dari Undang-Undang Tenaga Kerja, tapi sebagai forum komunikasi yang bisa menghasilkan banyak hal untuk kemajuan SDM. Begitu juga Bu, kalau menurut saya begitu sih. Betul. Gitu. Sama menyuarakan aspirasi kedua belah pihak. Misalnya kepengen piknik, tapi kalau itu kan nggak berani ya, ini saya pengen piknik biar fresh, biar tidak kerja terus gitu. Ya, ada hal seperti itu. Mungkin kepengen tunjangan transport, kepengen tunjangan makan, itu kan bisa berawal dari berawal dari komunikasi ini tadi kan. Betul. Kalau pengajuannya sendiri-sendiri kan nggak berani, tapi kalau atas nama kelompok kan berani. Coba saya usul bahwa ini dimasukkan dalam tunjangan transport atau tunjangan makan. Soalnya kalau pagi-pagi itu belum makan, sore sini kan makan lah terus jadi bergas gitu. Atau ada tunjangan kinerja, atau ada rewardnya kalau kinerjanya bagus. Tadi kan satuan hasil untuk pelayanan, untuk berikan pelayanan kepada pengguna gitu kan. Itu tadi saya sampaikan bahwa saya mendesain sebagai Oase kontestasi ini adalah itu ada reward and punishment itu tadi. Ya pastilah yang kerjanya baik nggak mungkin lah disamakan sama yang mungkin baru mau mencapai itu, karena kan setiap proses orang berbeda-beda juga Bu. Dengan adanya reward ini kan juga memicu motivasi bagi yang lain untuk bisa mendapatkan ini kan begitu. Ya, betul Pak. Menarik, karena kebetulan ada perusahaan, ada karyawan juga gitu ya. Iya, saya juga sebagai karyawan. Iya benar-benar. Kemudian Bu Nana, sebenarnya LKS bipartit ini apakah sudah ada sejak dulu atau baru muncul kemarin-kemarin saja? Karena kan peraturan kita berubah ya Bu, terutama peraturan di bidang ketenaga kerjaan itu kan diubah ke dalam Omnibus Law. Nah kalau yang dilihat di situ tuh Omnibus Law itu ada perampingan pasal-pasal kan, yang pada sebagian buruh atau sebagian besar buruh menyatakan kok tidak ada keberpihakannya ke buruh. Bagaimana pendapat Bu Nana sebagai ini kan dari pemerintahan ya Bu, kira-kira apakah memang bipartit itu timbul atau muncul karena perubahan peraturan itu Bu? Kalau bipartit itu sebenarnya sudah sejak lama ya, yaitu tadi sebagai filosofinya, sebagai sarana hubungan industrial. Jadi bagaimana mewujudkan hubungan industrial kan sejak lama ya, tidak tergantung sama undang-undang itu tadi. Memang sudah sejak lama, memang sudah diwajibkan, dan ini dimantapkan di mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 sebagai hal yang wajib dibentuk oleh
perusahaan. Nah, bagaimana terkait dengan undang-undang kok tidak ada keberpihakan kepada pekerja? Sebenarnya tidak begitu juga, karena undang-undang ini sebenarnya tidak langsung ditetapkan oleh pemerintah, tapi juga dalam penggodokannya ini juga melibatkan unsur perusahaan yang diwakili oleh DPK Apindo Pusat, kemudian oleh serikat pekerja yang keterwakilan di pusat, kemudian juga dari pemerintah. Jadi penggodokannya itu juga sudah melalui yang yang maksimal. Betul, ada trial and error-nya ya Bu. Iya, begitu. Jadi tidak serta-merta langsung digelontorkan seperti itu. Buktinya kenapa tidak keberpihakan kepada pekerja? Ya tidak begitu juga. Kalau dulu perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak dapat kompensasi, tapi dengan adanya sekarang Perpu yang baru ini, ke perjanjian kerja waktu tertentu pun mendapatkan kompensasi. Ini 1 bulan upah, 1 bulan masa kerja pun sudah mendapatkan kompensasi. Di pasal 35 itu masalah. Kalau dulu tidak ada Mbak, putus ya udah putus. Makanya dulu kenapa perusahaan-perusahaan ini lebih cenderung untuk mempekerjakan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu. Tapi sekarang kalau menjadi perjanjian kerja waktu tertentu malah biayanya lebih besar. Kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini akan diberikan pesangon pada saat pengakhiran hubungan kerja, dan juga administrasinya juga nggak ribet juga. Ini salah satu keuntungan yang Perpu yang ini ya, PP 35 tahun 2021 ini bukti keterpihakan kita kepada pekerja juga. Kemudian yang ditolak oleh pekerja ini terkait dengan pesangon. Kalau yang di Undang-Undang 13 itu dulu kan pesangonnya cukup besar ya, tapi kalau yang di Perpu ini memang agak dikurangi karena di sini sekarang pekerja juga ada jaminan pensiun, ada jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya imbang juga sih, kita dari pemerintah tidak langsung memutuskan kayak diktator, tapi penggodokannya itu sudah melalui Condro di Muko ya. Kalau itu Pak Gatot Koco ya. Nah betul Bu, Gatot Koco, Ontoseno masuk semua Bu. Ini penggodokannya luar biasa, tapi juga masih terus pro kontra ya, namanya juga manusia. Betul. Tapi intinya adalah ini untuk baik itu dari perusahaan ataupun dari pekerja ini itu bisa saling bersinergi kan, intinya seperti itu ya. Roh dari peraturan atau regulasi ketenagakerjaan ini kita mau sama-sama maju. Harus. Pembahasannya kan kira-kira kayak gitu Bu ya. Betul. Jadi kedua belah pihak ini benar-benar saling support dan bisa menghasilkan banyak hal sesuai dengan ekspektasi baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pekerja. Kalau saya salah dikoreksi ya Bu. Betul sekali. Ya betul itu Pak, sepakat. Harus berkolaborasi walaupun tadi berbeda kepentingan, tapi saling membutuhkan. Pekerja tanpa pengusaha juga nggak bisa ya. Iya betul Bu. Pengusaha tanpa pekerja nggak bisa. Tapi nanti kalau sama-sama pokoknya ya nanti hancur sawah ladang ini, perusahaan ini hancur karena tidak ada kolaborasi, tidak ada sinergi yang bagus di antara keduanya. Betul. Itulah kenapa tadi saya menamakan bahwa pekerja di Azana ini, karena saya mau pilih Azana, itu adalah sebuah aset. Betul. Aset yang benar-benar kita bisa develop, apalagi sekarang lagi sporadis Bu Azana ini. Lagi developmental dimanapun, jadi peluang karir itu sangat terbuka sekali, baik dari sisi keilmuan, knowledge mengenai hotelier, itu juga CEO kami Bapak Didi Sumarsono itu juga sangat concern di perihal developmental ini, sering kasih insight agar seluruh karyawannya itu juga punya pemikiran yang maju dan luas seperti itu. Gitu kira-kira. Baik, ini kan tadi dua ini kan harus berkolaborasi ya Bu, antara perusahaan juga pekerjanya ya, karyawannya ya. Ini saya mau ke Pak Ari nih. Pak, dalam hal ini kan Pak Ari dalam satu sisi tadi Pak Ari bilang saya juga karyawan Pak, gitu kan? Benar bahwa Pak Ari adalah seorang karyawan juga. Di sisi yang lain, Pak Ari adalah seorang pimpinan, di mana Pak Ari adalah komando dari perusahaan itu sendiri.
Kemudian bagaimana Pak Ari meletakkan posisi Pak Ari gitu. Karena ada dua sisi di situ. Sekaligus karyawan, sekaligus juga pimpinan yang membawa ujung tombak dari perusahaan itu, Pak. Gimana, Pak? Ini posisi ya? Iya. Oke. Begini, Mbak. Saya analogikan presiden aja. Iya. Presiden itu juga sebagai seorang pemimpin negara, tetapi juga kan bos terbesarnya adalah rakyat Indonesia, ya kan? Nah, kalau posisi saya ini harus lebih kepada hal yang tidak boleh memihak siapapun, ya, baik dari sisi owner, operator, kemudian dari karyawan. Tugas dari dan tanggung jawab saya adalah menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Kondusif dalam artian begini. Ekspektasi perusahaan berjalan dengan baik, itu satu. Kedua, kondusivitas dari karyawan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, kemajuan dari sebuah perusahaan itu juga harus sesuai dengan track record dan itu harus naik atau seperti bahasa sekarang namanya eksponensial, growth hacking lah, begitu, harus tetap naik. Karena kalau semua unsur itu sudah terpenuhi, otomatis kan, baik dari sisi pengusaha, kemudian dari karyawan, itu juga akan naik. Begitu. Tentunya semua regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu kita jalankan. Nah, posisi saya lebih cenderung kepada developmental dan menciptakan situasi yang kondusif itu tadi. Ya kan, sama kayak presidennya juga begitu kan? Relationnya di tingkat internal perusahaan. Betul, Bu. Iya. HR-nya, hubungan industrialnya. Iya. Kalau kita kan di tingkat pemerintahan. Benar, Bu. Iya. Azana Asia. Ya. Gitu. Dan Azana Asia kan juga ada dua, Azana sebagai operator, Iya. terus Asia ini ada sebagai dari pihak owner. Nah, saya di tengah-tengahnya, ya kan? Dan saya juga harus ada di pihak karyawan juga. Nah, gitu. Itulah kenapa ada GSM, General Staff Meeting. Ya ini sebenarnya forum juga. Yuk silakan, ada yang mau punya unek-unek apa. Ini kan kesempatan. Jadi saya pun juga kadang-kadang turun ke bawah dengerin ya ada aspirasi apa. Kalau belum terbuka semua, ya mungkin rame-rame bisa ngomong, kan gitu ya Bu ya. Kadang nggak berani sendirian ya Pak. Ya kadang-kadang nggak berani sendirian, dia ngomong rame-rame gitu. Karena kekuatan kelompok itu lebih. Betul, dan instrumennya juga sudah ada, bisa lewat HRD itu juga bisa, atau bisa melalui surat atau email. Ya kalau surat mungkin di email itu tadi ya, atau penyampaian secara personal atau secara kelompok itu memang harus membuka diri. Begitu. Ya justru itu adalah hal yang sangat kondusif menurut saya. Jadi tidak ada yang tersumbat. Ya kalau semuanya tersumbat terus gimana kita mau maju? Nggak mungkin. Kita pun juga berjalan, berkembang dan berproses kepada hal yang jauh lebih baik itu juga karena kritik. Itu nggak mungkin nggak karena kritik. Gitu. Tapi tergantung cara menyikapinya. Itu dia kan yang jadi masalah. Penjelasannya, karena saya pikir akan bingung juga jadi Pak Ari. Satu sisi kadang mungkin saya nggak tahu nih Pak, barangkali dalam hati Pak Ari mungkin sebenarnya menjerit juga sebagai karyawan. Iya gini, kalau saya sebagai pribadi mungkin bingung ya Pak ya. Iya. Tapi kalau sebagai general manager itu nggak boleh bingung. Iya itu dia. Itu menjadi jembatan kan. Baik. Kemudian saya mau ke Bu Nana nih Bu. Apa saja sih Bu langkah yang bisa diambil kalau bipartit di tingkat perusahaan itu ditolak Bu? Apa yang bisa serikat pekerja lakukan Bu? Dari atau pekerja ya? Iya. Apa Bu yang bisa dilakukan kalau ditolak? Jadi kita kan memberi kesempatan kepada pekerja maupun perusahaan terkait dengan perselisihan itu bisa diselesaikan secara internal. Tapi kadang-kadang mungkin salah satu pihak tidak mau dia berhenti. Makanya kita kasih waktu 30, tapi kalau salah satu pihak sudah mengajukan, sudah berusaha untuk bipartit tidak bisa, ya nanti tetap kita terima untuk pengajuan fasilitasi permasalahan ke kita. Tetap kita, yang penting sudah berusaha sendiri, sudah berusaha dulu untuk mengajukan, untuk dibicarakan secara internal terkait dengan permasalahan. Kemudian yang menarik tadi dari pertanyaan Mbak Widya ya, ini Pak Ari ini susah di antara kerja, di antara pengusaha, karena beliau sebagai pekerja dan juga sebagai manajer. Karena
juga sebagai pemerintah kayak gitu juga. Kita peran ganda juga. Itu makanya Bu saya gambarkan presiden itu tadi kita toh. dinas tenaga kerja tidak melindungi pekerja juga, tapi kan kita peran ganda. Di satu sisi kita juga melindungi pekerja, di satu sisi kita juga melindungi perusahaan. Umpamanya seperti itu. Suatu perusahaan tidak bisa melaksanakan ketentuan upah minimum di bawah UMK. Mungkin karena memang tidak ada sinergi yang bagus antara pekerja dan pengusaha, sehingga perusahaan tidak bisa membayar UMK karena sinerginya kurang bagus. Mungkin karena malas-malasan, bagaimana bisa membayar kalau pekerjanya malas-malasan gitu. Tapi kalau semuanya bagus, maka bisa membayar di atas UMK tadi. Itulah ya. Oke, baik. Sudah panjang kali lebar topik kita tentang buruh, juga termasuk ketenaga kerjaan. Dan sebelum mengakhiri, saya ingin mendengar ada lagi nggak yang ingin ditambahkan dari Pak Ari terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan buruh, sistem regulasi atau peraturan yang ingin Pak Ari sampaikan, baik itu ke dalam tentang Azana Asia Hotel Cilacap atau tentang ketenaga kerjaan secara umum. Silakan Pak Ari. Ya, kalau saya mungkin secara umum aja ya. Ya. Menjalankan semua sistem yang sudah ada ini saya rasa memang harus dimaksimalkan, karena setiap sistem ini kan juga komunikasi supaya setiap proses perjalanan industri ini tidak ada sumbatan-sumbatan. Semua hal yang berkaitan dengan ketidakpuasan atau tidak berjalannya sistem kan karena masih ada sumbatan-sumbatan itu. Nah, dengan adanya program dari Disnaker yang sudah mulai disosialisasikan seperti bipartit, saya rasa itu bisa dimaksimalkan, difungsikan sebagai forum komunikasi. Ya, seperti saya sampaikan, apakah itu sosialisasi regulasi baru, refreshment dari regulasi yang lama, dan membuat sebuah komunikasi yang bisa membuat motivasi baru kepada para pekerja. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ada ketidakpuasan, kritik, atau mungkin sesuatu sampai yang besar, mungkin demo gitu Bu ya, itu bisa diminimalisir. Karena memang ini sebuah bridgement atau sebuah wadah ini perlu banyak perangkat yang perlu dimaksimalkan. Ya, kalau saya rasa sih itu aja sih. Nah, karena kan semua sesuatu yang terjadi, baik itu komplain atau ketidakpuasan, karena masih ada sumbatan-sumbatan itu. Bisa jadi informasinya itu belum sampai, terus akhirnya muncul asumsi, dan akhirnya hanya sekedar asumsi tanpa adanya solusi. Nah, itu aja sih. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Pada dasarnya seperti itu, tapi kalau kita mau berusaha, ya ketidakpuasan itu bisa diminimalisir kok. Ya, saya rasa semua masih banyak cara lah untuk win-win solution. Baik, terima kasih Pak Ari atas masukannya. Kemudian Bu Nana, di sini Bu Nana posisinya sebagai pemerintah. Iya. Boleh Bu disampaikan bagaimana posisi Ibu sebagai pemerintah berlaku adil kan Bu, baik untuk perusahaan maupun pekerja. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan Bu sebagai sebelum kita menutup acara sore hari ini? Jadi kita tetap berpedoman normatifnya terkait dengan peraturan perundang. Kita kan ada referensinya untuk penyelesaian permasalahan di tingkat perusahaan. Ini kan nanti ada referensinya peraturan perusahaan, kemudian di tingkat itu ada undang-undang ketenaga kerjaan, itu seperti itu. Dan kemudian mungkin perlu kami sampaikan trik apa sih untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Nah, itu kita kan ada Pancasila, sumber dari segala sumber, yaitu kalau insya Allah kita berpegangan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila 5 sila ya, itu insya Allah hubungannya akan harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dan juga filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, ing Madya Mangunkarso. Kemudian
apa Pak? Ngarso Sengkulado, Madiun Karso, Tuturi Handayani. kemudian Melu Handarbeni, Ya. Mulasariro Pangresowani. Wah, filosofi Itu tingkat tinggi. filosofi tingkat tinggi. Jadi kalau manakala perusahaan dalam kesulitan tidak harus diselomprong ya Pak, Ya, tapi betul. kita harus memiliki sense of belonging. Jadi merasa ikut memiliki kalau perusahaan itu dalam masa yang tidak bagus, direngkuh kayak gitu. Ya, kayak kemarin masa pandemi aja ya Bu ya. Itu, Semua ya. drop dan itu tidak ada yang menduga itu terjadi. Itu paling yang kami sampaikan. Baik, Sobat Azana semuanya, demikian tadi topik perbincangan kita pada sore hari ini mengenai ketenagakerjaan. Mudah-mudahan dengan ruang inspirasi ini menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Azana mengenai ketenagakerjaan. Dan kami dari Azana Asia Hotel Cilacap menyiapkan 2 hadiah menarik untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari kami, yaitu yang pertama adalah apa tema yang kita angkat pada sore hari ini. Nah, itu pertanyaan pertama adalah apa tema yang kita angkat pada sore hari ini. Kemudian yang kedua adalah kita punya, tadi saya di awal sudah menjelaskan ya, ada 2 menu promo terbaru dari Azana Asia Cilacap. Silakan sebutkan apa yang berulang dan apa yang ada di depan saya. Begitu. Dan terima kasih untuk kehadirannya Bu Nana dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kemudian terima kasih Pak Oke, Ari. sama-sama. Jadi sebagai karyawan juga saya jadi gambaran lagi nih. Jadi menambah pengetahuan. Baik, terima kasih Sobat Azana. Kita akan bertemu di ruang inspirasi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih.